Selundupkan narkoba, 2 mahasiswa asal Malaysia diciduk. Polri ungkap jaringan perdagangan bayi. Pemerintah targetkan kelola sampah 100% pada 2029. Kaligrafer Wonosobo tulis Musa Fraksasa. RDPU kasus ABK di Batam yang dihukum mati. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Ari. Selamat pagi Dewi. Luar biasa pagi ini kita akan menyapa dan juga memberikan sejumlah informasi. Dan tak hanya 5 informasi yang telah kami berikan, juga pemirsa kami akan menemani Anda pada pagi hari ini dengan sejumlah informasi peristiwa lainnya. Termasuk informasi seputar peristiwa dari dalam dan juga luar negeri. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Dewa Manik, dan inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari harapan keluarga korban yang hilang di Sungai Mondu, Kabupaten Sumbawa Timur. Akhirnya terjawab dalam balutan duka. Tim SAR gabungan menemukan Sofiani Temba Kanggu, 46 tahun dalam kondisi meninggal dunia di area muara sungai. Operasi pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan terhadap seorang warga yang dilaporkan hilang di Sungai Mondu atas nama Sofiani Temba Kanggu, 46 tahun. Akhirnya menemukan titik terang. Korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa sore 24 Februari 2026. Setelah tim penyelamat melakukan penyisiran intensif di sepanjang aliran sungai dan area sekitarnya. Korban ditemukan di titik koordinat yang berjarak kurang lebih 1,5 km dari lokasi kejadian kecelakaan. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban kemudian diserahkan secara resmi kepada pihak Polsek Haharu dan dikembalikan kepada pihak keluarga. Penemuan ini mengakhiri masa pencarian yang telah berlangsung sejak Senin 23 Februari 2026 dan membawa duka mendalam bagi keluarga korban. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pencarian dramatis terhadap seorang lansia yang hilang di kawasan hutan Dusun Kalia, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat akhirnya membuahkan hasil. Di hari keempat pada Selasa 24 Februari 2026, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah terjatuh ke dalam jurang sedalam ratusan meter. Operasi pencarian terhadap seorang lansia bernama Nasrullah 94 tahun yang hilang di kawasan hutan Dusun Kalia, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat berakhir duka. Korban Nasrullah ditemukan meninggal dunia setelah dilakukan pencarian selama 4 hari pada Selasa 24 Februari sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi jatuh ke dalam jurang sejauh kurang lebih 450 meter dari titik terakhir korban dilaporkan hilang. Proses evakuasi berlangsung penuh kehati-hatian mengingat medan yang curam dan licin. Hingga pada pukul 15:20 waktu Indonesia bagian tengah, korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari lokasi jurang menuju rumah keluarga untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga gunakan plat nomor palsu, seorang pengemudi mobil terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Usai dihentikan polisi, pengemudi nekat melawan arus hingga menghantam pengendara lain. Inilah rekaman video amatir yang merekam detik-detik minibus diamuk massa di Jalan Dr. Sutomo, tepatnya di dekat halte busway Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Rabu 25 Februari 2026 sore. Insiden ini bermula saat minibus ini hendak dihentikan petugas di wilayah Gunung Sahari karena diduga menggunakan TNKB atau plat nomor yang tidak sesuai. Bukannya berhenti, pengemudi justru memacu kendaraannya untuk melarikan diri dan nekat melaju melawan arus.
Pelaku berhenti usai menghantam pengendara yang datang dari arah berlawanan. Pengendara lain yang kesal merusak kaca belakang mobil pelaku. Pengemudi mobil berinisial HM yang masih berusia 24 tahun kini telah diamankan pihak kepolisian. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 sepeda motor terjadi di Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Kabupaten Bogor, Rabu 25 Februari 2026. Pemotor dan penumpang mengalami luka ringan. Kecelakaan terjadi di Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Kabupaten Bogor, Rabu 25 Februari 2026. Berdasarkan rekaman CCTV, salah satu sepeda motor diduga melaju dengan kecepatan tinggi. Saat melintas, motor yang melaju kencang diduga menyerempet kendaraan lain yang berada di depannya. Kedua motor berikut pengendara dan penumpangnya pun terjatuh ke jalan. Sepeda motor yang diduga menyerempet dikendarai oleh 2 orang remaja, sedangkan motor lainnya ditumpangi 2 orang dewasa bersama seorang balita dan seorang bayi. Akibat kejadian ini, sejumlah korban mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuh. Pengendara motor diimbau agar selalu berhati-hati dan mematuhi batas kecepatan demi menghindari kecelakaan serupa. Feren Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang dan Bea Cukai Bandara Sultan Mahmud Badarudin II berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jaringan internasional. 2 orang mahasiswa asal Malaysia diamankan petugas setelah kedapatan membawa 17 cartridge berisi narkoba berupa ganja cair. Polrestabes Palembang mengungkap peredaran narkotika 2 mahasiswa asal Malaysia melalui operasi Pekat Musi 2026. Petugas mengamankan tersangka berinisial MA di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Petugas menemukan 7 buah cartridge yang mengandung zat THC dan etomidate atau narkotika jenis ganja cair yang hendak didistribusikan ke kota Jambi. Petugas kemudian mengamankan SA di kota Jambi dan mengamankan 10 buah cartridge serupa. Polisi menyita 10 paket cartridge tambahan sehingga total barang bukti yang diamankan mencapai 17 unit. Dilakukan pemeriksaan dan pendalaman dari 17 cartridge tersebut milik saudara MA yang membawa dari Kuala Lumpur ke Indonesia ini sebanyak 7 cartridge dan yang 10 sisanya ini adalah titipan dari rekannya yang juga warga negara Malaysia yang sedang melakukan pendidikan di salah satu universitas di kota Jambi. Tim kami melakukan pemeriksaan dan menjemput yang bersangkutan sesuai dengan informasi pengakuan dari saudara MA dan mendapatkan pemilik dari 10 cartridge lainnya adalah saudara SA yang juga mahasiswa dari universitas tersebut. Dan saat ini telah dilakukan proses dan penerapan undang-undang tentang narkotika. Seluruh barang bukti akan segera dimusnahkan guna melengkapi berkas perkara persidangan. Para tersangka kini terancam dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal pidana mati. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, diduga terlibat sindikat penggelapan mobil dengan modus overkredit, seorang oknum debt collector di kota Metro Lampung diringkus Satreskrim Polres Metro. Modus pelaku dengan cara overkredit tanpa prosedur yang sah sehingga merugikan korban ratusan juta rupiah. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro menangkap seorang pria berinisial AU, oknum debt collector yang diduga menjadi bagian sindikat penggelapan kendaraan. Tersangka ditangkap tanpa perlawanan usai polisi menerima laporan dari salah seorang korban. Aksi penggelapan ini bermula saat tersangka menawari korban pemilik mobil skema overkredit dengan iming-iming keuntungan. Namun setelah kendaraan diserahkan, tersangka justru mengalihkan unit kendaraan ke pihak lain secara ilegal sejak tahun 2024 silam. Naasnya, korban masih harus menanggung kewajiban angsuran bulanan saat kendaraan sudah berpindah tangan. Total kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai 285 juta rupiah. Ini merupakan seorang debitur mobil Innova tahun 2017, di mana dia ingin melakukan overkredit terkait mobil Innova tersebut, lalu ditawarkanlah oleh saudara inisial MA alias Ari tersebut dengan iming-iming akan dilakukan
overcredit dengan jumlah keuntungan. Petugas juga menyita barang bukti berupa dokumen transfer dan catatan transaksi. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Metro dan dijerat pasal 378 serta 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, diduga kerap membuat keributan dan meresahkan warga komplek perumahan Villa Samata, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, seorang remaja diringkus polisi. Dari tangan pelaku, petugas menyita 8 anak panah beserta pelontarnya sebagai barang bukti. Tim Satreskrim Polsek Somba Opu langsung bergerak cepat meringkus MA, remaja berusia 19 tahun di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Pelaku tidak berkutik saat petugas melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah anak panah yang disembunyikan di dalam tas. Petugas juga menemukan anak panah beserta alat pelontar yang disimpan di dalam bagasi motor pelaku. Kuat dugaan barang ini akan digunakan menyerang warga atau kelompok lain usai sholat tarawih. Penggeledahan ini merespon laporan warga yang resah dengan ulah sekelompok remaja yang kerap membuat keributan saat warga sedang khusyuk beribadah di masjid. Mendapat laporan dari masyarakat bahwa di perumahan Villa Samata ada beberapa anak muda yang sedang ngumpul dan dicurigai sering melakukan keributan. Dilakukan interogasi, dia mengakui bahwa masih ada alat busur lain yang disimpan di sadel motor. Kini pelaku bersama barang bukti 8 mata busur telah diamankan di Mapolsek Somba Opu untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, MA terancam dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi nekat 2 sejoli menggasak sepeda motor milik petani di Kecamatan Ligung, Majalengka, Jawa Barat berakhir tragis. Kedua pelaku babak belur dihakimi massa usai dipergoki dorong motor korban yang terparkir di pinggir jalan. Rekaman video amatir memperlihatkan warga mengamankan sepasang muda-mudi berinisial MY dan RW. Keduanya menjadi bulan-bulanan warga usai kedapatan mencuri sepeda motor di Desa Kedung Sari pada Selasa 24 Februari 2026. Insiden bermula saat korban beraktivitas di sawah dan meninggalkan motornya yang terparkir di pinggir jalan. Korban curiga melihat motornya dibawa pelaku. Korban yang curiga melihat motornya dibawa pelaku langsung mengejar sambil berteriak minta tolong. Warga yang mendengar teriakan korban berhasil menghadang pelaku. Massa yang emosi langsung menghakimi keduanya hingga terluka cukup parah di bagian wajah. Kronologinya seperti gini ya, saya pagi-pagi pergi ke sawah, nyemprot. Habis 2 tank tuh kan saya tuh berhenti, pas nengok ke jalan, motor saya tuh ada yang bawa, baru antara jarak 2 meteran lah. Terus? Jadi saya kan teriak, sambil lari-lari tuh, tank aja sempat dibanting kemana itu, di tengah-tengah kotakan padi kali. Oh, Bapak kejar, terus tertangkap di mana, Pak? Dikejar tuh, tertangkap di Desa Kedung Sari, baru masuk. Baru masuk di blok itu Pak, Karanganyar apa Mekar. Berarti motor Bapak ini diruksak pakai kunci letter T ya Pak? Iya. Tugas dari Polsek Ligung yang tiba di lokasi segera mengevakuasi kedua pelaku ke Mapolsek guna menghindari aksi anarkis lanjutan. Polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor serta sebuah kunci letter T sebagai barang bukti. Hingga saat ini, kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di unit Reskrim Polsek Ligung. Pengembangan kasus lebih lanjut. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor jenis Matic yang menggunakan kunci keyless di Cakung, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku nekat menendang paksa bagian stang motor korban lalu membawanya pergi pada siang hari. Dari rekaman kamera CCTV, nampak 1 dari 4 pelaku langsung menyasar sepeda motor jenis Matic yang terparkir di halaman klinik Jalan KRT Rajiman, Cakung, Jakarta Timur, Minggu 22 Februari 2026 siang. Pelaku menggasak motor dengan cara menendang paksa bagian stang motor lantaran sepeda motor menggunakan kunci keyless. Hanya dalam waktu hitungan detik, pelaku mampu menggasak motor tanpa diketahui korban maupun warga, meski kondisi tengah ramai. 4 orang, kebetulan motornya ada 2. Cepat sekali, nggak sampai berapa detik udah langsung ambil. Lu menggunakan alat ya? Tidak menggunakan alat, paling pakai tangan sama kaki aja sih digituin. Oh, dipatahin? Iya, dipatahin. Atas kejadian ini, korban sudah melaporkannya ke kepolisian. Korban berharap agar polisi dapat cepat menangkap para pelaku lantaran sangat meresahkan. Dari Jakarta, Nandityo, jurnalis Info TV melaporkan.
Kita beralih dengan kegiatan dari Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi bersama Gubernur Sumsel Herman Deru bersinergi memantapkan kesiapan angkutan Lebaran 2026. Fokus utama diantaranya terletak pada manajemen lalu lintas Sumatera serta optimalisasi masjid sebagai rest area ramah pemudik. Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi menghadiri rapat koordinasi dalam rangka persiapan angkutan Lebaran 2026 bagi 3,87 juta pemudik bersama Gubernur Sumatera Selatan di Palembang pada Rabu 25 Februari 2026. Fokus utama diantaranya terletak pada manajemen lalu lintas Sumatera, program mudik gratis di Terminal Alang-Alang Lebar, serta optimalisasi masjid sebagai rest area ramah pemudik. Pertemuan ini pun menyelaraskan kebijakan nasional dengan daerah guna mengantisipasi lonjakan pergerakan yang diprediksi mencapai 143,9 juta orang secara nasional. Integrasi kebijakan ini diharapkan menjamin kelancaran konektivitas di Bumi Sriwijaya agar perjalanan masyarakat selamat, tertib, dan nyaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Banten mempercepat normalisasi Sungai Cirarap dan penguatan sistem pengendalian banjir melalui operasional Bendung Sarakan di wilayah hilir Kabupaten Tangerang. Gubernur Banten Andra Sodi melakukan kunjungan kerja ke Sungai Cirarap yang berada di wilayah Gelam Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada Selasa 24 Februari 2026. Andra Sodi menyampaikan bahwa Sungai Cirarap memiliki peran penting sebagai jalur aliran air di kawasan tersebut. Namun sedimentasi dan penyempitan badan sungai menjadi salah satu faktor penyebab meluapnya air ketika curah hujan tinggi. Selain meninjau kondisi fisik sungai, Gubernur juga meminta dinas terkait untuk segera melakukan pemetaan titik-titik rawan banjir serta mempercepat pengerukan sedimentasi. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai guna menjaga kelancaran aliran air. Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan infrastruktur pengendalian banjir, termasuk melalui program normalisasi dan pembangunan turap di sejumlah titik strategis. Hari ini saya meninjau langsung Sungai Cirarap, kemudian Situ Gelam, dan tadi juga langsung ke hilirnya Bendung Sarakan menindaklanjuti kejadian banjir beberapa minggu yang lalu. Alhamdulillah kita melakukan rapat koordinasi dengan Bupati, dengan Wali Kota, dengan Kepala Balai, dan hasil koordinasi kita adalah kita berbagi tugas mengerjakan beberapa hal, membagi wilayah kerja, dan alhamdulillah ini progres yang terlihatnya seperti ini, tapi tetap sepanjang Sungai Cirarap ini harus dinormalisasi. Kalau tidak, maka daya tampung airnya akan sangat terbatas. Warga Gelam Jaya menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap penanganan Sungai Cirarap dapat segera direalisasikan agar banjir tahunan tidak lagi mengganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda kerja Gubernur Banten dalam memastikan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur berjalan efektif, serta tepat sasaran di seluruh wilayah Provinsi Banten. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Jakarta Timur memutuskan mencabut upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memenangkan warga Pulau Mas dalam sengketa izin pembangunan lapangan padel di Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin menyatakan bahwa pemerintah Kota Jakarta Timur memutuskan mencabut upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memenangkan warga Pulau Mas dalam sengketa izin pembangunan lapangan padel di Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Munjirin menyebut langkah banding sebelumnya dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta Timur karena persoalan kewenangan administratif. Menurutnya, wali kota bukan pihak yang memiliki otoritas langsung untuk mencabut persetujuan bangunan gedung atau PBG yang menjadi objek sengketa lapangan padel di kawasan Pulau Mas. Oleh karena itu, pencabutan izin lapangan padel di kawasan Pulau Mas nantinya akan dibahas oleh organisasi perangkat daerah atau OPD yang memiliki kewenangan teknis. Pemkot Jaktim juga akan memediasi dialog antara warga Pulau Mas dengan pihak pengelola lapangan padel. Terkait yang lapangan padel yang di Pulau Mas itu update-nya seperti apa sih, Pak? Jadi kemarin sama teman-teman wartawan yang lain sudah saya sampaikan bahwa dari
kami, Wali Kota, sudah memutuskan untuk mencabut gugatan bandingnya di pengadilan. Dan setelah dicabut tersebut, kan konsekuensinya itu, amar putusannya kan Wali Kota harus mencabut PBG yang keluar. Tapi Wali Kota itu kan nggak ada urgensi untuk mencabut PBG tersebut. Oleh karena itu, kami bersurat kepada OPD terkait yang memang membidangi atau mengurusi masalah PBG agar bisa diselesaikan di sana. Udah, intinya itu. Tapi sudah bersurat? Sudah bersurat ke Dinas PTSP Provinsi DKI Jakarta untuk dikoordinasikan di sana. Alasan pencabutannya? Alasan pencabutannya ini karena sudah ngikutin putusan pengadilan bahwa itu memang warga masyarakat menang, cuma ini masalah kewenangan Wali Kota aja yang kemarin sebenarnya saya naikkan bandingnya itu masalah kenapa ditujukan ke Wali Kota, padahal itu tidak ada kewenangan untuk pencabutan masalah PBG tersebut. Sebelumnya, warga kawasan Pulau Mas melayangkan gugatan ke PT UN Jakarta lantaran keberatan dengan pembangunan lapangan pedal di lingkungan mereka yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi dan peruntukan wilayah pemukiman setempat. Dari Jakarta Timur, Nanditio, jurnalis Info TV, melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Kepolisian Polrestro Jakarta Barat bersama Balai Pokja Jurnalis Jakarta Barat membagikan ratusan takjil di ruas Jalan Raya Daan Mogot, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Rabu petang. Sebanyak 300 takjil dibagikan kepada setiap pengendara yang melintas jelang berbuka puasa. Satu persatu pengendara sepeda motor yang melintas di depan kantor Polres Metro Jakarta Barat Rabu petang tampak tertib mengantri guna mendapat makanan berbuka puasa. Takjil yang digelar Polres Metro Jakarta Barat bersama Pokja Jurnalis Jakarta Barat. Antusias para driver ojek daring terlihat di saat pembagian makanan takjil gratis ini diberikan langsung Kapolres Metro Jakarta Barat. Kombes Pol Tuedi Aditya Beniadi beserta jajaran pejabat utama Polres Metro Jakarta Barat. Tak hanya pengguna jalan yang melintas, pembagian takjil ini juga diserbu warga setempat. Pembagian sebanyak 300 bungkus makanan takjil yang telah disiapkan insan jurnalis bersama pihak kepolisian tersebut merupakan kegiatan rutin di bulan suci Ramadan. Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin oleh Pak Kapolres dan Pak Kapolres Tatirtibu, Polres Jakarta Barat melaksanakan kegiatan sosial Ramadan bagi-bagi takjil bersama insan pers, yang mana insan pers juga membagikan takjil kepada pengguna jalan yang lewat di depan Mako Polres Metro Jakarta Barat. Dan berapa paket Pak yang dibagikan? Untuk paketnya kurang lebih sekitar 200-an. Biasanya 200 sampai 300. Diharapkan kegiatan sosial ini dapat menjadi ladang kebaikan bersama dalam rangka berbagi antar sesama guna mengisi kemuliaan bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kondisi kesehatan Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro dilaporkan stabil setelah terkena anak panah saat melerai bentrokan warga di Viditan, Kota Tual, Maluku. Namun proyektil masih menancap di kaki kirinya dan dijadwalkan segera menjalani operasi. Pasca bentrokan dua kelompok warga yang terjadi Selasa sore, aparat gabungan TNI Polri masih disiagakan di titik perbatasan kawasan Viditan, Kota Tual, Maluku untuk mencegah bentrok susulan. Rabu siang pos pengamanan gabungan didirikan dan patroli intensif dilakukan demi menjaga stabilitas keamanan. Bentrok yang terjadi tersebut sebabkan Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro luka terkena panah. Insiden bermula saat Kapolres turun langsung bersama personel Polres Tual untuk memisahkan dua kelompok warga yang terlibat aksi saling serang di jalan utama Viditan. Di tengah
tengah upaya penenangan situasi yang memanas, sebuah anak panah tiba-tiba melesat dan mengenai bagian kaki kiri Kapolres. Saat ini Kapolres menjalani perawatan intensif di RSUD Karal, Satsui Tubun, Kota Langgur dan dijadwalkan menjalani operasi pencabutan anak panah. Kabid Humas Polda Maluku, Rosita Umasuki, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan kondisi Kapolres dalam keadaan stabil. Akibat dari kejadian tersebut kemarin, Bapak Kapolres terkena panah pada kaki sebelah kiri di bawah lutut dan sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit di Langgur. Penanganan pasca kejadian tersebut saat ini di lokasi perbatasan antara kedua desa sudah dilakukan pos pengamanan gabungan yang terdiri dari gabungan TNI dan Polri dalam hal ini, kemudian di backup juga dari Polres Maluku Tenggara. Selain Kapolres, sejumlah warga juga dilaporkan mengalami luka akibat terkena anak panah, lemparan batu dan serpihan bom molotov. Di sisi lain, kawasan Viditan saat ini juga didatangi tim dari Mabes Polri untuk melakukan investigasi terkait dugaan penganiayaan anak hingga tewas yang melibatkan oknum Brimob. Aparat berupaya memastikan proses penyelidikan berjalan aman dan tanpa gangguan di tengah situasi yang berangsur kondusif. Dari Tual Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Korlantas Polri menegaskan kesiapan penuh menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2026. Command Center di KM 188 Tol Cipali dipastikan siap 100% untuk mendukung operasi ketupat 2026. Korps Lalu Lintas Polri atau Korlantas Polri berkomitmen menjamin kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Kakor Lantas Polri Agus Suryo Nugroho meninjau langsung kesiapan Command Center di kilometer 188 Tol Cipali. Pusat kendali ini menjadi sentral pemantauan modern berbasis CCTV untuk mengawasi pergerakan lalu lintas para pemudik secara real time. Pemantauan juga didukung teknologi drone serta sistem e-tol yang terintegrasi guna mempercepat respon jika terjadi kepadatan atau gangguan di lapangan. Selain itu, perbaikan jalan di seluruh jalur mudik ditargetkan rampung hingga H-10 sebelum Lebaran. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat. Korlantas juga menghimbau masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan dan merencanakan perjalanan dengan baik. Hari ini kita semuanya dengan stakeholder masih dalam rangka survei, dalam rangka kesiapan lokasi ketupat. Tadi kita singgah di kilometer 81, jadi kita mempersiapkan checkpoint dan kita dilanjutkan sama-sama menyusuri jalan tol sampai kilometer 188. Bukan hanya survei saja, juga menghadirkan infrastruktur teknologi. Jadi nanti ada VTOL, ada drone untuk memantau arus. Dan kita survei bukan hanya di Trans Jawa. Kemarin kami ke Sumatera, kami ke Bali, kami ke Jawa Timur, memastikan bahwa kolaborasi semuanya berjalan. Pada saat operasi ketupat nanti, rekonstruksi daripada skenario manajemen lalu lintas dalam rangka memperlancar arus yang mudik dan balik, kami ada evaluasi tentang cara bertindak kontraflow dan one way-nya akan kita perbaiki. Jadi diharapkan dengan rekayasa lalu lintas itu perjalanan lebih cepat, kelancaran lebih cepat, dan tentunya akan terpantau dengan CCTV dan command center yang ada di 29, 188 termasuk drone dan VTOL yang nanti kita terbang. Dengan kesiapan teknologi dan personel yang optimal, Korlantas Polri optimis operasi ketupat 2026 dapat berjalan lancar dan minim kecelakaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Satreskrim Polrestro Jakarta Timur yang meringkus pelaku penganiayaan terhadap 3 orang karyawan SPBU di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku rupanya bukan anggota kepolisian, bahkan pelaku juga positif narkotika usai dilakukan tes urin.
Pria berinisial M alias E yang melakukan penganiayaan terhadap 3 orang karyawan SPBU di Pulau Gadung, Jakarta Timur, akhirnya diringkus oleh polisi di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksinya, pelaku sempat mengaku sebagai anggota kepolisian dan mobil yang dibawanya merupakan milik seorang jenderal. Dari hasil penyidikan, pelaku rupanya bukan merupakan anggota polisi, melainkan pekerja swasta. Bahkan dari hasil tes urin, pelaku dinyatakan positif narkotika jenis sabu, ganja, hingga ekstasi. 2:10 waktu Indonesia bagian Barat di Kepulauan Pimpinan, dan tentunya ada level korban, yaitu ada sebanyak 3 korban yang inisial LH sebagai operator SPBU dan AN juga sebagai operator, dan satu lagi inisial AK sebagai pengawas SPBU. Pelaku nekat melancarkan aksinya setelah tidak bisa mengisi BBM Pertalite lantaran barcode yang ditujukannya tidak sesuai dengan kendaraan tersebut. Saat dialihkan untuk isi Pertamax oleh karyawan SPBU, pelaku justru langsung membabi buta menganiaya 3 karyawan SPBU tersebut hingga para korban mengalami luka-luka. Kepada petugas, pelaku sengaja menyebut mobil milik jenderal agar kendaraannya bisa diisi BBM Pertalite. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan. Dari Jakarta, Nanditio, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus memperjualbelikan bayi yang beroperasi di sejumlah daerah di Indonesia. Sebanyak 12 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 7 bayi berhasil diselamatkan. Dalam konferensi persnya, Direktur TPPA PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Aziza, menyampaikan pengungkapan kasus berdasarkan laporan polisi tertanggal 21 November 2025. Nurul menyebut kasus perdagangan bayi ini terjadi di sejumlah wilayah, diantaranya Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jambi, Bali, Kalimantan, Kepulauan Riau, hingga Papua. Dari hasil pengembangan penyidikan, Nurul menyatakan bahwa telah menetapkan 12 orang tersangka yang terdiri dari 8 orang kelompok perantara dan 4 orang dari kelompok orang tua. Para tersangka diduga menjalankan aksi dengan memanfaatkan media sosial serta TikTok dan Facebook untuk menawarkan bayi secara ilegal. Tindak pidana perdagangan orang dengan modus memperjualbelikan bayi yang terjadi di wilayah Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jambi, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan, kemudian Kepulauan Riau dan Papua. Yang saksi-saksi yang telah diperiksa oleh kami sebanyak 60 orang yang terdiri dari ahli pidana, kemudian dari rumah sakit, kemudian juga dari pihak perbankan serta saksi-saksi lainnya. Kemudian modus operandinya yaitu dengan menggunakan medsos, dalam hal ini adalah TikTok, Facebook, dan semacamnya. Kini 12 tersangka yang berhasil ditangkap dikenakan pasal berlapis dengan ancaman penjara hingga 15 tahun dan denda sebanyak 600 juta. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Arsya, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan, Anak dan Perdagangan Orang Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Aziza, mengungkapkan jaringan perdagangan bayi yang beroperasi sejak tahun 2024. Dari hasil penyidikan, praktik ilegal tersebut diduga menghasilkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Direktur TPPA PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Aziza, menyampaikan berdasarkan keterangan dari para tersangka, aktivitas perdagangan bayi dilakukan secara ilegal sejak tahun 2024. Jaringan tersebut diduga telah meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah dari praktik jual beli bayi. Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik berhasil menyelamatkan 7 bayi. Saat ini ke-7 bayi tersebut masih menjalani proses asesmen dan penanganan oleh Kementerian Sosial untuk memastikan perlindungan dan pemulihan hak-hak mereka. Polri menegaskan akan terus mendalami jaringan ini serta menelusuri kemungkinan adanya korban lain. Dari keterangan tersangka, jaringan ini telah melakukan aktivitas penjualan bayi secara ilegal sejak tahun 2024 dengan pendapatan ratusan juta rupiah. Kemudian bayi yang berhasil diselamatkan, sebagaimana tadi disampaikan Bapak Wakabareskrim, ada 7 orang bayi dan saat ini masih dalam proses asesmen oleh Kementerian Sosial. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul,
Arsya, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pengemudi mobil yang terjepit akibat kecelakaan tunggal yang menabrak pohon di Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada 25 Februari 2026. Kendaraan tersebut mengalami benturan keras hingga menyebabkan pengemudi terjepit di dalam kabin. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 23.25 waktu Indonesia Barat. Kendaraan bernomor polisi B1124ZFL mengalami benturan keras hingga menyebabkan pengemudi terjepit di dalam kabin. Setelah menerima informasi adanya korban terjepit di dalam kabin, tim rescue kantor SAR Surakarta diberangkatkan ke lokasi kejadian untuk melakukan operasi penyelamatan. Korban diketahui bernama Joshua, 29 tahun, mengalami kecelakaan tunggal yang menabrak pohon di Jalan Adi Sucipto, Pelubukan, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada Selasa dini hari 25 Februari 2026. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi dengan peralatan ekstrikasi untuk mengeluarkan korban dari kendaraan yang mengalami kerusakan cukup parah. Setelah berhasil dievakuasi, korban selanjutnya dilarikan ke RSUD Dr. Muardi untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi dari dua jembatan Armco tengah dibangun oleh Satgas Kubencal Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Pembangunan ini dilakukan untuk memperkuat akses penghubung warga serta menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Pembangunan 2 unit jembatan Armco di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang terus dikebut oleh Satgas Gulbencal Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Proyek infrastruktur ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat akses penghubung antar wilayah, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terkait sarana transportasi yang lebih aman dan layak. Hingga 24 Februari 2026, progres pembangunan menunjukkan hasil signifikan, yakni jembatan Armco pertama telah mencapai 55%, sementara jembatan Armco kedua mencapai 47%. Pekerjaan melibatkan personel gabungan dari Yonif TP 896 Serumpun Peseko, Satuan Zeni Kodam, Denzipur 2 Prasada Sakti, serta Koramil 05 Pau. Para prajurit melaksanakan tahapan pekerjaan secara terukur, mulai dari penyiapan lahan, perakitan dan pemasangan struktur Armco, hingga penguatan pondasi dan rangka penopang. Sinergi antar satuan dan kerja terpadu di lapangan menjadi kunci percepatan progres pembangunan. Diharapkan dengan rampungnya 2 jembatan ini nantinya, mobilitas warga di Kelurahan Lambung Bukit dan sekitarnya akan semakin lancar. Selain mempermudah akses menuju pusat aktivitas masyarakat, jembatan ini juga diharapkan mendukung kelancaran kegiatan pendidikan dan sosial masyarakat. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, perbaikan jembatan gantung perintis di Dusun Pati Hejai, Desa Sampean, Kecamatan Seikanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan tuntas dilaksanakan. Rampungnya perbaikan ini guna memastikan mobilitas warga kembali normal setelah sebelumnya terkendala akibat kerusakan struktur jembatan. Kodim 0209 Labuhan Batu menyelesaikan perbaikan jembatan gantung perintis sepanjang 57 meter yang melintasi Seikanan pada Senin 23 Februari 2026. Selama proses perbaikan, prajurit melakukan distribusi material, pemotongan dan penguatan rangka besi, serta pemasangan tapak dan plat baja pada lantai jembatan untuk memastikan konstruksi kembali kokoh dan aman dilalui. Pekerjaan dilaksanakan secara gotong royong bersama masyarakat setempat sehingga proses perbaikan dapat selesai lebih cepat. Dengan difungsikannya kembali jembatan ini, akses penghubung antar wilayah kembali lancar dan mendukung aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat. Kepala Dusun Pati Hejai, Jumadil Harap menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan dukungan terhadap perbaikan jembatan di desanya. Ia juga mengapresiasi kesigapan TNI yang telah membantu mempercepat pemulihan infrastruktur sehingga akses dan aktivitas warga dapat kembali normal. Saya berterima kasih kepada khususnya penggerak perehapan Rambin Dusun Pati Hejai kepada pihak TNI yang begitu sigap untuk menanggap aspirasi kami sebagai Dusun Pati Hejai, sebagai ini jalur laluan untuk produksi pertanian, dan dengan selesainya rehab Rambin ini kami mudah-mudahan dapat lalu lalang dengan baik dan aman. Terima kasih khususnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang peduli untuk pembangunan demi kemakmuran rakyat.
Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, nelayan di Pakistan berbuka puasa di atas kapal. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan kita lanjut informasi berikut ini. Pemirsa, para nelayan di perairan lepas pantai Karachi, Pakistan berbuka puasa di atas kapal. Di tengah hempasan ombak dan tuntutan mencari nafkah demi menghidupi keluarga mereka. Rekaman video memperlihatkan para nelayan menyiapkan hidangan berbuka puasa sederhana di atas geladak kapal. Mereka berkumpul menanti matahari terbenam sebelum akhirnya membatalkan puasa bersama di tengah laut. Salah seorang nelayan mengatakan ia baru saja kembali melaut setelah sekitar 10 hari berada di rumah. Ia menyiapkan perbekalan dan kebutuhan pokok untuk melanjutkan pekerjaannya melaut. Menurutnya, menjalani puasa saat berada di laut terasa lebih mudah dibandingkan saat di darat. Di rumah, berbagai tanggung jawab dan pekerjaan lain seringkali menjadi tantangan tambahan. Sementara nelayan lain menyebut menyeimbangkan ibadah puasa dengan kewajiban mencari nafkah bukanlah hal yang mudah. Namun bagi mereka, pekerjaan adalah sumber penghidupan yang tak bisa ditinggalkan. Meski bekerja di tengah laut membutuhkan tenaga ekstra, para nelayan mengaku kebersamaan menjadi kekuatan utama. Mereka hidup seperti saudara, berbagi tugas dan tawa, serta menghadapi Ramadan dengan semangat gotong royong menjadikannya kekuatan tambahan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Intelijen Amerika Serikat Central Intelligence Agency atau CIA mengunggah pesan berbahasa Farsi yang menawarkan bantuan kepada calon informan di Iran. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Iran. Chia menyampaikan pesan tersebut melalui platform X, Instagram, dan YouTube. Dalam pesannya, agensi intelijen itu menuliskan, "Kami mendengar Anda dan ingin membantu," serta memberikan petunjuk tentang cara melakukan panggilan virtual secara aman. Unggahan berbahasa Farsi itu menjadi bagian dari serangkaian upaya rekrutmen yang sebelumnya juga dilakukan dalam bahasa Korea, Rusia, dan Mandarin. Namun pesan terbaru ini muncul di tengah situasi yang sensitif, ketika pemerintah Iran menghadapi gelombang protes baru di dalam negeri. Amerika Serikat dikabarkan telah mengerahkan kekuatan militer terbesarnya di Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir. Ketegangan meningkat setelah Presiden Donald Trump mengancam akan melakukan tindakan militer pada Januari lalu, menyusul penindakan keras terhadap protes nasional di Iran. Sementara itu, mahasiswa di sejumlah universitas di Teheran menggelar aksi protes anti pemerintah pada Senin, menandakan adanya gejolak baru di dalam negeri Iran. Hingga kini misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa belum memberikan tanggapan atas pesan terbaru tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja sanitasi di kota Hoover Heights, negara bagian Ohio, mendapatkan kejutan tak terduga saat menemukan seorang pria bersembunyi di dalam tong sampah. Pria tersebut diketahui merupakan buronan polisi yang melarikan diri dari penghentian kendaraan. Rekaman desk kamera yang diunggah oleh kepolisian Hoover Heights di media sosial menunjukkan detik-detik penemuan tersebut. Pekerja sanitasi terlihat mendorong tong sampah ke arah truk pengangkut. Membuka tutupnya kemudian terkejut dan mundur dengan cepat sambil menunjuk ke arah tong saat petugas polisi tiba di lokasi. Menurut pihak kepolisian, pria itu sebelumnya melarikan diri dengan berjalan kaki setelah dilakukan penghentian kendaraan pada Senin. Petugas sempat kehilangan jejak dan memasang garis perimeter di sekitar area pencarian. Dalam video tersebut terlihat pria itu keluar dari dalam tong sampah dan langsung berlari menjauh. Seorang petugas polisi segera melakukan pengejaran. Saat berlari, sepatu yang dikenakannya tampak terlepas. Setelah pengejaran singkat, pria tersebut berhasil diamankan tanpa mengalami luka. Pihak kepolisian menyatakan proses penangkapan berlangsung tanpa insiden serius. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah Fitra Faisal Hastiadi memastikan produk yang diimpor dari Amerika Serikat akibat perjanjian perdagangan timbal balik tidak bersinggungan dengan produk dalam negeri. Fitra menyampaikan Indonesia mengimpor sejumlah produk Amerika Serikat seperti kapas jagung hingga beras. Pemerintah menegaskan kesepakatan perdagangan timbal balik dengan Amerika Serikat tidak akan mengancam produk domestik. Tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah Fitra Faisal Hastiadi mengatakan komoditas yang diimpor dari Amerika Serikat pada dasarnya bukan pesaing langsung produksi dalam negeri. Menurutnya sebagian besar barang yang akan dibeli Indonesia merupakan kebutuhan industri atau komoditas yang tidak bertabrakan secara langsung dengan produk lokal. Beberapa komoditas yang masuk daftar impor antara lain yakni kapas, jagung hingga beras. Kendati demikian, pemerintah memastikan setiap kebijakan tetap berada dalam pengawasan sektor teknis terkait, khususnya Kementerian Pertanian. Nah, secara umum, apa yang dibeli dari US itu adalah sebenarnya produk-produk yang tidak bersinggungan langsung dengan produk-produk di dalam negeri. Itu secara umum ya, meskipun ada beberapa irisan-irisannya. Nah, tentunya beberapa produk-produk yang memang dibutuhkan impor ya, yang juga tadi seperti jagung, terus kemudian ada beras ya, itu pasti akan kita notifikasi ke Kementerian Pertanian. Kalau dianggap ini kemudian mengganggu kepentingan ekonomi lokal, ya kan kita bisa bernegosiasi lagi. Selalu ada escape clause-nya, asalkan ini tidak melanggar national interest. Gitu. Nah, tapi sementara ini yang sesempit yang saya pahami, bahwa komitmen kita untuk membeli barang-barang tersebut adalah tidak sangat mengganggu produksi kita. Misalnya beras itu sangat limited karena mereka kan juga bukan produsen beras juga kan, tidak banyak juga gitu kan. Jadi tidak mengganggu secara umum kapasitas nasional. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga gunakan plat nomor palsu, seorang pengemudi mobil terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Usai dihentikan polisi, pengemudi nekat melawan arus hingga menghantam pengendara lain. Inilah rekaman video amatir yang merekam detik-detik minibus diamuk massa di Jalan Dr. Sutomo, tepatnya di dekat halte busway Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Rabu 25 Februari 2026 sore. Insiden ini bermula saat minibus ini hendak dihentikan petugas di wilayah Gunung Sahari karena diduga menggunakan TNKB atau plat nomor yang tidak sesuai. Bukannya berhenti, pengemudi justru memacu kendaraannya untuk melarikan diri dan nekat melaju melawan arus. Pelaku berhenti usai menghantam pengendara yang datang dari arah berlawanan. Pengendara lain yang kesal merusak kaca belakang mobil pelaku. Pengemudi mobil berinisial HM yang masih berusia 24 tahun kini telah diamankan pihak kepolisian. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, kecelakaan lalu lintas melibatkan dua sepeda motor terjadi di Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Kabupaten Bogor, Rabu 25 Februari 2026. Pemotor dan penumpang mengalami luka ringan. Kecelakaan terjadi di Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Kabupaten Bogor, Rabu 25 Februari 2026. Berdasarkan rekaman CCTV, salah satu sepeda motor diduga melaju dengan kecepatan tinggi. Saat melintas, motor yang melaju kencang diduga menyerempet kendaraan lain yang berada di depannya. Kedua motor berikut pengendara dan penumpangnya pun terjatuh ke jalan. Sepeda motor yang diduga menyerempet dikendarai oleh dua orang remaja, sedangkan motor lainnya ditumpangi dua orang dewasa bersama seorang balita dan seorang bayi. Akibat kejadian ini, sejumlah korban mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuh. Pengendara motor diimbau agar selalu berhati-hati dan mematuhi batas kecepatan demi menghindari kecelakaan serupa. Feren Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang dan Bea Cukai Bandara Sultan Mahmud Badarudin II berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jaringan internasional. 2 orang mahasiswa asal Malaysia diamankan petugas setelah kedapatan membawa 17 cartridge berisi narkoba berupa ganja cair. Polrestabes Palembang mengungkap peredaran narkotika 2 mahasiswa asal Malaysia melalui operasi Pekat Musi 2026. Petugas mengamankan tersangka berinisial MA di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Petugas menemukan 7 buah cartridge yang mengandung zat THC dan etomidate atau narkotika jenis ganja cair yang hendak didistribusikan ke kota Jambi. Petugas kemudian mengamankan SA di kota Jambi dan mengamankan 10 buah cartridge serupa. Polisi menyita 10 paket cartridge tambahan sehingga total barang bukti yang diamankan mencapai 17 unit. Dilakukan pemeriksaan dan pendalaman dari 17 cartridge tersebut milik saudara MA yang membawa dari Kuala Lumpur ke Indonesia ini sebanyak 7 cartridge dan yang 10 sisanya ini adalah titipan dari rekannya yang juga warga negara Malaysia yang sedang melakukan pendidikan di salah satu universitas di kota Jambi. Tim kami melakukan pemeriksaan dan menjemput yang bersangkutan sesuai dengan informasi pengakuan dari saudara MA dan mendapatkan pemilik dari 10 cartridge lainnya adalah saudara SA yang juga mahasiswa dari universitas tersebut. Dan saat ini telah dilakukan proses dan penerapan undang-undang tentang narkotika. Seluruh barang bukti akan segera dimusnahkan guna melengkapi berkas perkara persidangan. Para tersangka kini terancam dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal pidana mati. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu diduga terlibat sindikat penggelapan mobil dengan modus overkredit seorang oknum debt collector di kota Metro Lampung diringkus Satreskrim Polres Metro. Modus pelaku dengan cara overkredit tanpa prosedur yang sah sehingga merugikan korban ratusan juta rupiah. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro menangkap seorang pria berinisial AU, oknum debt collector yang diduga menjadi bagian sindikat penggelapan kendaraan. Tersangka ditangkap tanpa perlawanan usai polisi menerima laporan dari salah seorang korban. Aksi penggelapan ini bermula saat tersangka menawari korban pemilik mobil skema overkredit dengan iming-iming keuntungan. Namun setelah kendaraan diserahkan, tersangka justru mengalihkan unit kendaraan ke pihak lain secara ilegal sejak tahun 2024 silam. Naasnya, korban masih harus menanggung kewajiban angsuran bulanan saat kendaraan sudah berpindah tangan. Total kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai 285 juta rupiah. Ini merupakan seorang debitur mobil Innova tahun 2017, di mana dia ingin melakukan overkredit terkait mobil Innova tersebut, lalu ditawarkanlah oleh saudara inisial MA alias Ari tersebut dengan iming-iming akan dilakukan overkredit dengan sebuah keuntungan. Petugas juga menyita barang bukti berupa dokumen transfer dan catatan transaksi. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Metro dan dijerat pasal 378 serta 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, diduga kerap membuat keributan dan meresahkan warga komplek perumahan Villa Samata, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, seorang remaja diringkus polisi. Dari tangan pelaku, petugas menyita 8 anak panah beserta pelontarnya sebagai barang bukti. Tim Satreskrim Polsek Somba Opu langsung bergerak cepat meringkus MA, remaja berusia 19 tahun di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Pelaku tidak berkutik saat petugas melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah anak panah yang disembunyikan di dalam tas. Petugas juga menemukan anak panah beserta alat pelontar yang disimpan di dalam bagasi motor pelaku. Kuat dugaan barang ini akan digunakan menyerang warga atau kelompok lain usai sholat tarawih. Penggeledahan ini merespon laporan warga yang resah dengan ulah sekelompok remaja yang kerap membuat keributan saat warga sedang khusyuk beribadah di masjid. Mendapat laporan dari masyarakat bahwa di perumahan Villa Samata ada beberapa anak muda yang sedang ngumpul dan dicurigai sering melakukan keributan. Dilakukan interogasi, dia mengakui bahwa masih ada alat busur lain yang disimpan di sadel motor.
Kini pelaku bersama barang bukti 8 mata busur telah diamankan di Mapolsek Somba Opu untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, MA terancam dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut masih dalam informasi. Tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah Fitra Faisal Hastiadi yang memastikan produk yang diimpor dari Amerika Serikat. Akibatnya perjanjian perdagangan timbal balik tidak bersinggungan dengan produk dalam negeri. Pemerintah menegaskan kesepakatan perdagangan timbal balik dengan Amerika Serikat tidak akan mengancam produk domestik. Tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah Fitra Faisal Hastiadi mengatakan, komoditas yang diimpor dari Amerika Serikat pada dasarnya bukan pesaing langsung produksi dalam negeri. Menurutnya, sebagian besar barang yang akan dibeli Indonesia merupakan kebutuhan industri atau komoditas yang tidak bertabrakan secara langsung dengan produk lokal. Beberapa komoditas yang masuk daftar impor antara lain yakni kapas, jagung, hingga beras. Secara umum, apa yang dibeli dari US itu adalah sebenarnya produk-produk yang tidak bersinggungan langsung dengan produk-produk di dalam negeri. Itu secara umum ya, meskipun ada beberapa irisan-irisannya. Nah, tentunya beberapa produk-produk yang memang dibutuhkan impor ya, yang juga tadi seperti jagung, terus kemudian ada beras ya, itu pasti akan kita notifikasi ke Kementerian Pertanian. Kalau dianggap ini kemudian mengganggu kepentingan ekonomi lokal, ya kan kita bisa bernegosiasi lagi. Selalu ada escape clause-nya, asalkan ini tidak melanggar national interest. Gitu. Nah, tapi sementara ini yang sesempit yang saya pahami, bahwa komitmen kita untuk membeli barang-barang tersebut adalah tidak sangat mengganggu produksi kita. Misalnya beras itu sangat limited karena mereka kan juga bukan produsen beras juga kan, tidak banyak juga gitu kan. Jadi tidak mengganggu secara umum kapasitas nasional. Kendati demikian, pemerintah memastikan setiap kebijakan tetap berada dalam pengawasan sektor teknis terkait, khususnya Kementerian Pertanian. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menegaskan kondisi pengelolaan sampah nasional saat ini masih jauh dari ideal dan memerlukan perubahan menyeluruh. Menteri Lingkungan Hidup menyebut Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 sebagai titik balik transformasi total tata kelola sampah di Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq menyatakan bahwa kondisi sampah nasional saat ini masih dalam status darurat. Hal ini disampaikan dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 yang diharapkan menjadi momentum perubahan menyeluruh dalam sistem pengelolaan sampah nasional. Saat ini baru sekitar 25% sampah nasional yang terkelola dengan baik, sementara sisanya masih berpotensi mencemari lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma lama kumpul, angkut, buang tidak lagi relevan untuk menangani krisis sampah. Penanganan harus dimulai dari hulu, melalui pengurangan sampah dari sumber, penerapan prinsip 3R, ekonomi sirkular, serta penghentian praktik open dumping. Pemerintah menargetkan tingkat pengelolaan sampah nasional mencapai 63,41% pada 2026 dan 100% pada 2029 sesuai RPJMN. Menteri juga menekankan peran kepala daerah sangat krusial karena tanpa komitmen daerah, target nasional sulit tercapai. Langkah ini sejalan dengan arahan Prabowo Subianto agar penanganan sampah dilakukan secara sistematik dan terukur. Rakornas ini diharapkan menjadi konsolidasi aksi nyata menuju Indonesia asri, aman, sehat, resik, dan indah. Dari akhir ya untuk tahun 2025 dari nilai kinerja sampah nasional kita tentu belum seluruhnya sempurna penilaiannya, tetapi kita berupaya untuk sekomprehensif mungkin. Jadi kita tidak menilai di mukanya kota atau mukanya kabupaten, kita langsung di belakangnya di dapur, sungai dan seterusnya. Sehingga sampai hari ini secara nasional belum satupun kabupaten kota yang memenuhi syarat untuk disertifikasi dengan lokasi paling tinggi dari pelaksanaan tata kelola sampah hanya pada sertifikat menuju kota.
Pemerintah berharap melalui Rakornas ini, sinergi pusat dan daerah semakin kuat untuk mewujudkan pengelolaan sampah nasional yang berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Komisi 4 DPR RI yang melakukan kunjungan kerja reses ke sentra industri bawang merah di Brebes, Jawa Tengah. Kunjungan ini dipimpin oleh Siti Hediati Soeharto atau Titi Soeharto, Ketua Komisi 4 DPR RI untuk meninjau langsung kondisi produksi dan menyerap aspirasi petani. Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke sentra industri bawang merah di Brebes, Jawa Tengah. Kunjungan ini dipimpin oleh Siti Hediati Soeharto atau Titi Soeharto, Ketua Komisi 4 DPR RI. Rombongan meninjau langsung kondisi pertanian bawang merah yang selama ini menjadi komoditas unggulan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Komisi 4 DPR juga berdialog dengan petani terkait kendala produksi, distribusi hingga stabilitas harga. Sebagai salah satu sentra bawang merah terbesar di Indonesia, Brebes memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan dan ketahanan pangan nasional. Komisi 4 menegaskan komitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada petani, termasuk dukungan sarana produksi, akses pembiayaan, dan perlindungan harga. Kunjungan reses ini juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap program pemerintah di sektor pertanian. Melalui kunjungan ini, DPR berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan petani semakin kuat dalam meningkatkan daya saing pertanian nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Bea Cukai sikat 249 juta batang rokok ilegal. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Bea Cukai berhasil menindak 249 juta batang rokok ilegal pada Januari 2026. Pemirsa, angka ini melonjak hampir 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara melaporkan capaian signifikan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam menindak peredaran rokok ilegal pada Januari 2026. Total rokok ilegal yang disita mencapai 249 juta batang, melonjak 295,9% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah tersebut diperoleh dari 1.243 penindakan, meningkat 53,8% dari 808 penindakan pada Januari 2025. Lonjakan disebabkan penggerebekan gudang rokok ilegal di Pekanbaru Riau yang dilakukan DJBC bersama aparat penegak hukum. Di Januari 2026 ini meningkat menjadi 249 juta rokok ilegal yang ditangkap oleh Bea Cukai. Dan tentu ini adalah soliditas Bea Cukai yang kita harapkan akan berlangsung terus ke depan. Kemudian dapat menemukan gudang ini dan melakukan penangkapan penindakan yang sangat besar di gudang tersebut. Dan kita berharap akan terus dilakukan ke depannya sehingga kita makin baik dalam pengawasan maupun pengumpulan penerimaan negara. Selain rokok ilegal, penindakan terhadap narkotika juga meningkat dari 0,1 ton pada Januari 2025 menjadi 0,21 ton pada Januari 2026. Suhasil menekankan pencapaian ini berkat kinerja tim DJBC baru yang dilantik Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melaporkan penerimaan pajak Januari 2026 naik 30%. Belanja negara juga dipercepat mendukung perbaikan kondisi ekonomi nasional. Dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta pada Senin 23 Februari, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan realisasi APBN 2026 menunjukkan kinerja solid hingga 31 Januari. Pendapatan negara mencapai 172,7 triliun, tumbuh 9,5% dibanding periode sama 2025. Terutama dari penerimaan pajak sebesar 116,2 triliun naik 30,7%. Pertumbuhan pajak terutama didorong sektor industri pengelolaan dan perdagangan, menandakan kondisi ekonomi semakin membaik.
Dari sisi belanja, realisasi Januari 2026 sebesar 227,3 triliun, naik 25,7% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipicu program makan bergizi gratis yang mencapai 19,5 triliun, serta belanja untuk sekolah, bantuan sosial, irigasi, ketahanan pangan, dan belanja pegawai. Pertumbuhan pajak di bulan Januari itu tumbuhnya 30,7% dibandingkan dengan tahun lalu. Ini artinya ada perbaikan ekonomi maupun ada perbaikan sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak di Dirjen Pajak. Saya harap ke depannya akan berlanjut terus. Ini menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun, khususnya untuk mendukung program prioritas, menjaga daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di posisi defisit APBN tercatat mencapai 54,6 triliun rupiah atau hanya 0,21% dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026. Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi. Dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi, dan defisit yang tetap terkendali, kita optimis APBN akan terus menjaga stabilitas sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026. Meski belanja dipercepat, Purbaya menegaskan pengelolaan APBN tetap kredibel dengan defisit anggaran terkendali. Ia optimis kombinasi peningkatan pendapatan dan percepatan belanja akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjamin harga kebutuhan pokok pada bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran nanti relatif stabil dan sesuai dengan harga eceran tertinggi. Meski begitu, pemirsa, Budi tak menampik jika di daerah tertentu harga kebutuhan pokok masih cukup tinggi di atas HET maksud kami, hingga pihaknya harus berkoordinasi agar tidak terjadi hambatan distribusi ke daerah tersebut jelang Hari Raya. Pemerintah terus melakukan pemantauan melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP hingga pengecekan langsung ke sejumlah daerah pada pekan pertama di bulan Ramadan. Dari hasil pemantauan tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjamin harga kebutuhan pokok pada bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran nanti relatif stabil dan sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Meski begitu, Budi tak nampik jika di daerah tertentu harga kebutuhan pokok masih cukup tinggi di atas HET. Untuk itu pihaknya terus berkoordinasi kepada pihak terkait agar tak terjadi hambatan distribusi ke daerah tersebut jelang Hari Raya. Menghadapi Lebaran, kami sampaikan kepada masyarakat, beberapa hari ini kami terus memantau perkembangan harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok melalui SP2KP, dan juga kemarin kami melakukan pengecekan langsung ke PD di Aceh. Harga barang-barang relatif stabil, pasokan terjaga. Memang ada mungkin daerah tertentu yang harganya naik di atas HET atau sama dengan HET, tapi di daerah lain juga banyak yang sama dengan atau di bawah HET. Tetapi secara keseluruhan harga-harga kebutuhan pokok relatif stabil dan sesuai dengan HET. Ya, jadi untuk daerah-daerah yang mungkin agak tinggi kita terus koordinasi agar pasokannya tidak terhambat sehingga kita pastikan bahwa menjelang Lebaran ini semua harga dan pasokan terjamin. Kemarin ketika kita di PD Aceh, kita ingin memastikan daerah tersebut yang sebelumnya terdampak oleh bencana, dan kemarin kami lihat semua harganya relatif stabil. Kebanyakan harga di bawah harga acuan karena menurut para pedagang, para pemasok, kebutuhan dari luar kota, termasuk juga dari luar provinsi yang selama ini berjalan, kemarin sudah berjalan dengan baik, dan insya Allah Lebaran ini semua dapat terjaga baik harga maupun pasokannya. Mendak berharap baik harga maupun pasokan barang kebutuhan pokok pada momen Lebaran tahun ini bisa terjaga dengan baik. Dari Jakarta, Dio Malo, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan proses transformasi dan transisi penerima bantuan sosial menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih sudah dimulai. Dirinya menjelaskan proses simulasi sudah dilakukan di Kopdes Purworejo dan Serang.
Hal itu diungkapkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat ditemui di kantor Kementerian Sosial Salemba, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Menurut Gus Ipul, proses transformasi dan transisi penerima bantuan sosial menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih sudah mulai dilakukan di 2 tempat, yakni di Kopdes Purworejo dan Serang. Transformasi ini merupakan bagian dari pemberdayaan, di mana ia berharap seluruh penerima bansos nantinya bisa beralih menjadi anggota Kopdes Merah Putih. Gus Ipul menambahkan, nantinya bantuan yang disalurkan akan disesuaikan dengan hasil asesmen. Mulai ya, transisi itu kita dorong, udah di 2 tempat kita coba simulasi. Pertama kemarin itu kita di Purworejo ya, tadi kemarin kita di Serang. Ini kita lakukan uji coba bagaimana penerima bantuan dari Kementerian Sosial itu nanti akan secara otomatis akan menjadi anggota dari Koperasi Desa Merah Putih. Ini bagian dari pemberdayaan, jadi pemberdayaan kepada para keluarga penerima manfaat. Itu sudah proses, insya Allah semuanya diharapkan semuanya bisa menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih di tempat masing-masing, ya, dengan membayar iuran wajib bagaimana anggota yang lain. Konkret integrasinya itu seperti apa sih Pak? Apakah kemudian nanti dia dibekali atau apa? Oh ya, kita dorong pertama dengan pengurus koperasi. Setelah itu nanti kita juga lakukan pemberdayaan untuk keluarga penerima manfaat. Pihaknya bersama Kementerian Koperasi serta Kementerian Desa terus memperkuat kolaborasi dan membuat regulasi tentang transisi tersebut. Dari Jakarta, Dio Malawu, Simpo TV melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melaksanakan kegiatan silaturahmi dan sahur bersama penghuni hunian sementara atau Huntara Tamiang 2 di Kabupaten Aceh Tamiang. Pemirsa, kegiatan ini dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah serta penyerahan bantuan bahan pokok kepada warga. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melaksanakan sahur bersama dengan ratusan penghuni hunian sementara atau Huntara Tamiang 2 di Desa Bundar, Kecamatan Karangbaru, Aceh. Terdapat 156 kepala keluarga pengungsi banjir dan tanah longsor yang menetap di sana. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus peninjauan langsung kondisi warga di lokasi Huntara. Usai sahur, Menteri Dodi bersama penghuni Huntara Tamiang 2 melanjutkan sholat subuh berjamaah. Kementerian PU pun berjanji akan mempercepat pembangunan Huntara di 4 titik berbeda dengan target selesai sebelum Lebaran. Nantinya seluruh penyintas banjir dan longsor di Aceh dapat tinggal di Huntara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kegiatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang meninjau langsung proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Bali. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dan rentan mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, aman, dan setara. Menteri PPPA RI Arifah Fauzi meninjau langsung kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Bali. Kunjungan ini bertujuan memastikan program Sekolah Rakyat mampu memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan. Menurut Menteri PPPA, Sekolah Rakyat harus menjadi contoh sekolah ramah anak yang aman, nyaman, inklusif, serta menghargai suara dan hak anak. Perlindungan anak di lingkungan pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai mencegah kekerasan, namun juga dapat menciptakan suasana belajar yang suportif bagi perkembangan karakter anak. Lingkungan sekolah yang positif diharapkan mampu menumbuhkan kedisiplinan, semangat gotong royong, serta kepercayaan diri anak sebagai bekal masa depan. Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan bermutu. Pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan yang berpihak pada anak, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu dan rentan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Korlantas Polri menegaskan kesiapan penuh menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2026. Command Center di KM 188 Tol Cipali dipastikan siap 100% untuk mendukung operasi Ketupat 2026. Korps Lalu Lintas Polri atau Korlantas Polri berkomitmen menjamin kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Kakor Lantas Polri Agus Suryo Nugroho
meninjau langsung kesiapan command center di kilometer 188 Tol Cipali. Pusat kendali ini menjadi sentral pemantauan modern berbasis CCTV untuk mengawasi pergerakan lalu lintas para pemudik secara real time. Pemantauan juga didukung teknologi drone serta sistem e-tol yang terintegrasi guna mempercepat respon jika terjadi kepadatan atau gangguan di lapangan. Selain itu, perbaikan jalan di seluruh jalur mudik ditargetkan rampung hingga H-10 sebelum Lebaran. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat. Korlantas juga menghimbau masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan dan merencanakan perjalanan dengan baik. Hari ini kita semuanya dengan stakeholder masih dalam rangka survei, dalam rangka persiapan lokasi ketupat. Tadi kita singgah di kilometer 81, jadi kita mempersiapkan checkpoint dan kita dilanjutkan sama-sama menyusuri jalan tol sampai kilometer 188. Bukan hanya survei saja, juga menghadirkan infrastruktur teknologi. Jadi nanti ada VTOL, ada drone untuk memantau arus. Dan kita survei bukan hanya di Trans Jawa. Kemarin kami ke Sumatera, kami ke Bali, kami ke Jawa Timur, memastikan bahwa kolaborasi semuanya berjalan. Pada saat operasi ketupat nanti, rekonstruksi daripada skenario manajemen lalu lintas dalam rangka memperlancar arus yang mudik dan balik, kami ada evaluasi tentang cara bertindak kontraflow dan one way-nya akan kita perbaiki. Jadi diharapkan dengan rekayasa lalu lintas itu perjalanan lebih cepat, kelancaran lebih cepat, dan tentunya akan terpantau dengan CCTV dan command center yang ada di 29, 188 termasuk drone dan VTOL yang nanti kita terbang. Dengan kesiapan teknologi dan personel yang optimal, Korlantas Polri optimis operasi ketupat 2026 dapat berjalan lancar dan minim kecelakaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Satreskrim Polrestro Jakarta Timur yang meringkus pelaku penganiayaan terhadap 3 orang karyawan SPBU di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku rupanya bukan anggota kepolisian, bahkan pelaku juga positif narkotika usai dilakukan tes urin. Pria berinisial M alias E yang melakukan penganiayaan terhadap 3 orang karyawan SPBU di Pulau Gadung, Jakarta Timur, akhirnya diringkus oleh polisi di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksinya, pelaku sempat mengaku sebagai anggota kepolisian dan mobil yang dibawanya merupakan milik seorang jenderal. Dari hasil penyidikan, pelaku rupanya bukan merupakan anggota polisi, melainkan pekerja swasta. Bahkan dari hasil tes urin, pelaku dinyatakan positif narkotika jenis sabu, ganja, hingga ekstasi. 2:10 waktu Indonesia bagian Barat di Kepulauan Kriminal, dan tentunya ada beberapa korban, yaitu ada sebanyak 3 korban yang inisial LH sebagai operator SPBU dan AN juga sebagai operator, dan satu lagi inisial AK sebagai pengawas SPBU. Pelaku nekat melancarkan aksinya setelah tidak bisa mengisi BBM Pertalite lantaran barcode yang ditujukannya tidak sesuai dengan kendaraan tersebut. Saat dialihkan untuk isi Pertamax oleh karyawan SPBU, pelaku justru langsung membabi buta menganiaya 3 karyawan SPBU tersebut hingga para korban mengalami luka-luka. Kepada petugas, pelaku sengaja menyebut mobil milik jenderal agar kendaraannya bisa diisi BBM Pertalite. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan. Dari Jakarta, Nanditio, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus memperjualbelikan bayi yang beroperasi di sejumlah daerah di Indonesia. Sebanyak 12 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 7 bayi berhasil diselamatkan. Dalam konferensi persnya, Direktur TPPA PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Aziza, menyampaikan pengungkapan kasus berdasarkan laporan polisi tertanggal 21 November 2025. Nurul menyebut kasus perdagangan bayi ini terjadi di sejumlah wilayah, diantaranya Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jambi, Bali, Kalimantan, Kepulauan Riau, hingga Papua. Dari hasil pengembangan penyidikan, Nurul menyatakan bahwa telah menetapkan 12 orang tersangka yang terdiri dari 8 orang kelompok perantara dan 4 orang dari kelompok orang tua.
Para tersangka diduga menjalankan aksi dengan memanfaatkan media sosial serta TikTok dan Facebook untuk menawarkan bayi secara ilegal. Tindak pidana perdagangan orang dengan modus memperjualbelikan bayi yang terjadi di wilayah Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jambi, Bali, Kalimantan kemudian Kepulauan Riau dan Papua. Yang saksi-saksi yang telah diperiksa oleh kami sebanyak 60 orang yang terdiri dari ahli pidana, kemudian dari rumah sakit, kemudian juga dari pihak perbankan serta saksi-saksi lainnya. Kemudian modus operandinya yaitu dengan menggunakan medsos, dalam hal ini adalah TikTok, Facebook, dan semacamnya. Kini 12 tersangka yang berhasil ditangkap dikenakan pasal berlapis dengan ancaman penjara hingga 15 tahun dan denda sebanyak 600 juta. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Arsya, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan, Anak dan Perdagangan Orang Barreskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Aziza, mengungkapkan jaringan perdagangan bayi yang beroperasi sejak tahun 2024. Dari hasil penyidikan, praktik ilegal tersebut diduga menghasilkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Direktur TPPA PPO Barreskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Aziza, menyampaikan berdasarkan keterangan dari para tersangka, aktivitas perdagangan bayi dilakukan secara ilegal sejak tahun 2024. Jaringan tersebut diduga telah meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah dari praktik jual beli bayi. Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik berhasil menyelamatkan 7 bayi. Saat ini ke-7 bayi tersebut masih menjalani proses asesmen dan penanganan oleh Kementerian Sosial untuk memastikan perlindungan dan pemulihan hak-hak mereka. Polri menegaskan akan terus mendalami jaringan ini serta menelusuri kemungkinan adanya korban lain. Dari keterangan tersangka, jaringan ini telah melakukan aktivitas penjualan bayi secara ilegal sejak tahun 2024 dengan pendapatan ratusan juta rupiah. Kemudian bayi yang berhasil diselamatkan, sebagaimana tadi disampaikan Bapak Wakabareskrim, ada 7 orang bayi dan saat ini masih dalam proses asesmen oleh Kementerian Sosial. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Arsya, Sinpo TV melaporkan. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia resmi menggandeng pemerintah negara Inggris Raya untuk memperkuat komitmen pembiayaan iklim di sektor perbankan. Pemirsa, komitmen ini ditujukan guna mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan saat ini. Pejabat sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friederika Widyasari Dewi memastikan transformasi sistem keuangan baik di Indonesia maupun di luar negeri harus selaras dengan agenda iklim nasional yang telah digagas. Kolaborasi bersama pihak pemerintah Inggris dilakukan untuk mendorong pembentukan kelompok kerja pembiayaan iklim bersama OJK. Menurut Friederika, manajemen resiko iklim saat ini merupakan komponen strategis lini pengawasan pada sektor jasa keuangan. Dirinya juga menegaskan, kebijakan transisi nasional turut serta diterjemahkan ke sektor keuangan yang ada untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Komitmen ini diperluas Friederika saat menghadiri The Second Indonesia Banking Forum Climate Risk Management and Banking Resilience to Support Climate Finance Investment di Hotel Jakarta pada Kamis pagi. OJK menegaskan komitmen untuk menyelaraskan sistem keuangan kita dengan agenda transisi dan kebijakan iklim nasional sesuai dengan arahan juga Bapak Presiden yang komitmen juga tadi disampaikan oleh Minister ya. Kemudian kita bagaimana program kita untuk menyelaraskan hal tersebut. Kemudian Indonesia berkomitmen mencapai net zero emission di paling lambat 2060 atau bisa lebih cepat dan sejalan dengan komitmen Bapak Presiden terhadap Paris Agreement. Kemudian sustainable finance merupakan bagian integral dari transformasi ekonomi nasional dan penguatan ketahanan sistem keuangan. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Tak seperti pizza dan burger, pada umumnya hidangan di salah satu resto di kawasan Cilodong, Depok menghadirkan sentuhan rempah khas Nusantara. Perpaduan roti bergaya Eropa dengan daging rendang yang kaya bumbu menjadi menu takjil unik yang mencuri perhatian penikmat kuliner saat Ramadan.
Inovasi kuliner fusion hadir meramaikan suasana berbuka puasa di kota Depok, Jawa Barat. Pizza dan burger yang biasanya identik dengan cita rasa barat, kali ini dipadukan dengan rendang, masakan daging khas Minangkabau, Sumatera Barat, yang terkenal dengan kekayaan rempahnya. Proses pembuatannya dilakukan secara terbuka. Bawang bombay ditumis dengan api besar, kemudian adonan roti pizza diberi racikan bumbu, potongan rendang, serta taburan keju melimpah. Lalu pizza dipanggang hingga matang sempurna. Burger rendang pun tak kalah menarik. Daging rendang yang empuk dan kaya rempah dipadukan dengan roti lembut, menciptakan sensasi rasa gurih, legit, dan beraroma kuat. Menu fusion ini menjadi salah satu highlight dalam program buka bersama bertajuk Burayak Volume 2 yang digelar oleh Komuning Resto di kawasan Cilodong, Kota Depok. Salah satu pengunjung, Mila, mengaku baru pertama kali mencoba perpaduan pizza dengan rendang. Menurutnya, rasa yang hadir terasa legit, gurih, dan bumbu rempahnya sangat kuat, sehingga memberikan pengalaman berbuka yang berbeda dari biasanya. Rasanya enak banget, fusion, perpaduan antara Itali dengan Indonesia yakni rendang. Rasanya legit, mantap, terus rempahnya tuh berasa banget. Agak sih sudah beberapa kali, Kak. Dan ini mungkin pertama kali buka puasa di sini. Manajer resto Imam Sutopo menyebut inovasi ini terinspirasi dari keinginan untuk mengangkat makanan Indonesia agar semakin mendunia dengan cara mengawinkan menu tradisional seperti rendang dengan hidangan bergaya barat. Selain kedua menu tersebut, pihaknya juga menyajikan brisket atau sandung lamur yang di-roast selama 6 jam dan dimasak dengan bumbu selat Solo sebagai perpaduan antara gaya Eropa dan masakan Indonesia. Kita pada tahun ini kita bikin tema Burayak volume kedua. Jadi Burayak volume kedua ini adalah tema yang tahun kemarin kita angkat lagi. Temanya, konsepnya adalah all you can eat. All you can eat, harganya cuma 95.000 per orang. Menu yang kita highlight adalah Fusion Delight. Yang pertama kita punya menu andalan, ada pizza daging rendang dan juga burger rendang. Satu lagi kita ada perpaduan dari brisket ya, brisket kalau di Indonesia sandung lamur, itu kita roast selama 6 jam, kita masak dengan bumbu selat Solo. Jadi perpaduan antara Europe dengan Indonesia cuisine. Dalam konsep all you can eat ini, pengunjung dapat menikmati sekitar 150 varian menu dengan harga Rp95.000. Sementara khusus anak di bawah usia 10 tahun dikenakan biaya 50% dari harga normal. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Dari Kota Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari dataran tinggi Wonosobo, Jawa Tengah, sejumlah kaligrafer terus melanjutkan tradisi menulis mushaf Al-Quran berukuran raksasa secara manual. Pemirsa, karya ini bukan sekedar seni tulis, melainkan bentuk pengabdian dan juga misi spiritual untuk menghidupkan warisan keilmuan Islam. Seorang kaligrafer Wonosobo menulis ayat-ayat suci di atas lembaran kertas berukuran besar yang terbentang di meja kerjanya. Dengan teliti dan penuh konsentrasi, ia menorehkan tinta menggunakan pena yang dibuat dari bambu hitam. Tradisi penulisan mushaf raksasa ini berlangsung di Universitas Sains Al-Quran atau UNSIK, serta Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah Wonosobo. Selama lebih dari 3 dekade, proses ini dipimpin oleh seorang kaligrafer sekaligus dosen yang mendedikasikan hidupnya untuk menulis mushaf berukuran besar. Sebelum memulai pembuatan mushaf, kaligrafer menjalani proses spiritual seperti berwudu, menunaikan sholat, dan terkadang berpuasa. Setiap lembar mushaf memiliki ukuran sekitar 1,5 kali 2 meter, dan saat dibentangkan dapat mencapai 2 kali 3 meter. Untuk menyelesaikan satu mushaf raksasa dibutuhkan waktu antara 1 hingga 3 tahun. Mushaf-mushaf tersebut tidak untuk diperjualbelikan. Karya ini dihibahkan ke masjid-masjid besar seperti wakaf dan kini terpasang di sejumlah masjid terkemuka di Indonesia, bahkan hingga luar negeri. Tradisi ini menjadi bukti bahwa kecintaan terhadap Al-Quran terus hidup melalui dedikasi dan ketekunan para kaligrafer di tanah air. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Solusi dua negara, jalan damai berkelanjutan Palestina. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi, dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Indonesia menilai solusi dua negara sebagai jalan damai berkelanjutan untuk Palestina. Dalam pertemuan bilateral, Indonesia dan Yordania menegaskan komitmen bersama mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara sebagai jalan damai berkelanjutan bagi Palestina. Komitmen ini disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral dengan Raja Yordania Abdullah II di Istana Basman, Amman pada Rabu 25 Februari sore waktu setempat. Berpijak dari prinsip tersebut, Indonesia memutuskan bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk berdasarkan 20 poin perdamaian untuk Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan disetujui Dewan Keamanan PBB pada 18 November 2025. Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mendorong tercapainya solusi dua negara bagi Palestina. Yes, Indonesia is committed to do whatever we can for a lasting solution, and in our opinion, the only lasting solution is a two-state solution with an independent Palestine. And we supported the 20-point plan of President Trump. It's all with the view and effort to do whatever we can to achieve that lasting solution. We feel that this could affect the success of whatever we try to do in Gaza. Pada kesempatan yang sama, Raja Yordania menyampaikan apresiasi atas kepedulian Indonesia terhadap rakyat Palestina dan peran aktif era pemerintahan Prabowo dalam upaya perdamaian. Kesamaan pandangan antara Indonesia dan Yordania diharapkan memperkuat perjuangan menuju tercapainya kemerdekaan Palestina. I know that you are committed to bring peace and tranquility, and again, your very brave commitment to protect the people of Gaza for us, I think, is extremely important. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke Persatuan Emirat Arab pada Rabu 25 Februari 2026. Pemirsa, agenda utama kunjungan ini mencakup pertemuan dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan dalam membahas penguatan kerjasama bilateral kedua negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian kunjungan kerja ke Uni Emirat Arab. Dalam lawatan ini, Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu Presiden Persatuan Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan guna membahas penguatan kerjasama bilateral. Pesawat kepresidenan tiba di Presidential Flight Abu Dhabi pada Rabu 25 Februari pukul 18.00 waktu setempat. Kedatangannya disambut sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Energi dan Infrastruktur Persatuan Emirat Arab Suhail Al-Mazroui, Duta Besar RI untuk Persatuan Emirat Arab Judah Nugraha, Duta Besar Persatuan Emirat Arab untuk RI Abdullah Salim Obaid Salim Al-Daheri, serta Atase Pertahanan KBRI Abu Dhabi Brigjen TNI Tony Aris Setiawan. Kunjungan kenegaraan ini menjadi bagian dari upaya keberlanjutan Indonesia dalam memperkuat kemitraan strategis dengan Persatuan Emirat Arab. Pemerintah berharap pertemuan tersebut menghasilkan kerjasama yang semakin kokoh, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam menjalankan diplomasi aktif dan memperluas jejaring global yang saling menguntungkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan dukungan penuh terhadap pelatihan kecerdasan artifisial atau AI. Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Dukungan ini disampaikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat menerima audiensi ASEAN Foundation di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Rabu 25 Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut, delegasi ASEAN Foundation diantaranya memaparkan program AIM ASEAN, sebuah inisiatif pelatihan AI yang dirancang khusus untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di kawasan Asia Tenggara. Disampaikan bahwa di Indonesia program ini dijalankan bersama mitra lokal, termasuk Kumpul Impact dan Kaizen Room. Wapres pun menyatakan dukungan penuh terhadap pelatihan kecerdasan artifisial atau AI.
bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dukungan ini dinilai sebagai sinyal kuat komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha kecil agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Untuk inisiatif UMKM sendiri, Pak Wapres sangat mendukung ya, karena kita melihat juga bahwa UMKM ini adalah salah satu tonggak perekonomian di Indonesia. Jadi beliau menyampaikan bahwa untuk kegiatan pelatihan AI khususnya UMKM di seluruh Indonesia, beliau akan mendukung, baik mungkin secara aksesnya kepada UMKM, kemudian juga secara tempatnya, dan kita akan support juga dari hal knowledge-nya. Jadi memang kita mengharapkan ada kolaborasi dengan pemerintah, dan Bapak Wapres sangat mendukung itu. Melalui penguatan literasi dan pelatihan AI yang menyasar masyarakat umum maupun pelaku usaha, diharapkan Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi, tapi juga mampu bangun kedaulatan digital berbasis kapasitas sumber daya manusia yang unggul. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga mendorong peran aktif DPP Mahasantri dalam pembangunan nasional. Pemirsa, hal ini disampaikan Wapres saat audiensi bersama DPP Mahasantri di Istana Wapres Jakarta pada 25 Februari 2026. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Mahasantri Indonesia atau DPP Mahasantri di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Rabu 25 Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Wapres memaparkan berbagai program kerja Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang pendidikan yang diarahkan untuk memperkuat pembangunan manusia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Wapres meminta keterlibatan generasi muda termasuk kalangan santri sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan program-program tersebut, tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di kawasan Indonesia Timur. Masalah arahan untuk santri melek untuk digitalisasi dan lain sebagainya, karena bagaimanapun ke depan kita akan menghadapi bonus demografi, SDM di Indonesia ini agar bisa dipersiapkan melalui digitalisasi AI dan juga coding yang sering dicanangkan oleh Bapak Wapres. Sebelumnya sih terkhusus untuk itu ya, masalah Mas Wapres sering bicara tentang AI, coding dan juga bonus demografi. Karena tadi juga beliau memberikan gambaran hasil kinerja Bapak Presiden dan juga Bapak Wapres, di antaranya Sekolah Garuda, Sekolah Taruna, dan juga Sekolah Rakyat, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, Wapres menyampaikan para santri didorong untuk berperan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan kegiatan dari Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi bersama Gubernur Sumsel Herman Deru bersinergi memantapkan kesiapan angkutan Lebaran 2026. Fokus utama diantaranya terletak pada manajemen lalu lintas Sumatera serta optimalisasi masjid sebagai rest area ramah pemudik. Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi menghadiri rapat koordinasi dalam rangka persiapan angkutan Lebaran 2026 bagi 3,87 juta pemudik bersama Gubernur Sumatera Selatan di Palembang pada Rabu 25 Februari 2026. Fokus utama diantaranya terletak pada manajemen lalu lintas Sumatera, program mudik gratis di Terminal Alang-Alang Lebar, serta optimalisasi masjid sebagai rest area ramah pemudik. Pertemuan ini pun menyelaraskan kebijakan nasional dengan daerah guna mengantisipasi lonjakan pergerakan yang diprediksi mencapai 143,9 juta orang secara nasional. Integrasi kebijakan ini diharapkan menjamin kelancaran konektivitas di Bumi Sriwijaya agar perjalanan masyarakat selamat, tertib, dan nyaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Banten mempercepat normalisasi Sungai Cirarap dan penguatan sistem pengendalian banjir melalui operasional Bendung Sarakan di wilayah hilir Kabupaten Tangerang. Gubernur Banten Andra Sodi melakukan kunjungan kerja ke Sungai Cirarap yang berada di wilayah Gelam Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada Selasa 24 Februari 2026. Andra Sodi menyampaikan bahwa Sungai Cirarap memiliki peran penting sebagai jalur aliran air di kawasan tersebut. Namun sedimentasi dan penyempitan badan sungai menjadi salah satu faktor penyebab meluapnya air ketika curah hujan tinggi.
Selain meninjau kondisi fisik sungai, Gubernur juga meminta dinas terkait untuk segera melakukan pemetaan titik-titik rawan banjir serta mempercepat pengerukan sedimentasi. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai guna menjaga kelancaran aliran air. Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan infrastruktur pengendalian banjir, termasuk melalui program normalisasi dan pembangunan turap di sejumlah titik strategis. Hari ini saya meninjau langsung Sungai Cirarap, kemudian Situ Gelam, dan tadi juga langsung ke hilirnya Bendung Sarakan menindaklanjuti kejadian banjir beberapa minggu yang lalu. Alhamdulillah kita melakukan rapat koordinasi dengan Bupati, dengan Wali Kota, dengan Kepala Balai, dan hasil koordinasi kita adalah kita berbagi tugas mengerjakan beberapa hal, membagi wilayah kerja, dan alhamdulillah ini progres yang terlihatnya seperti ini, tapi tetap sepanjang Sungai Cirarap ini harus dinormalisasi. Kalau tidak, maka daya tampung airnya akan sangat terbatas. Warga Kelam Jaya menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap penanganan Sungai Cirarap dapat segera direalisasikan agar banjir tahunan tidak lagi mengganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda kerja Gubernur Banten dalam memastikan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur berjalan efektif, serta tepat sasaran di seluruh wilayah Provinsi Banten. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Jakarta Timur memutuskan mencabut upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memenangkan warga Pulau Mas dalam sengketa izin pembangunan lapangan padel di Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin menyatakan bahwa pemerintah Kota Jakarta Timur memutuskan mencabut upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memenangkan warga Pulau Mas dalam sengketa izin pembangunan lapangan padel di Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Munjirin menyebut langkah banding sebelumnya dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta Timur karena persoalan kewenangan administratif. Menurutnya, wali kota bukan pihak yang memiliki otoritas langsung untuk mencabut persetujuan bangunan gedung atau PBG yang menjadi objek sengketa lapangan padel di kawasan Pulau Mas. Oleh karena itu, pencabutan izin lapangan padel di kawasan Pulau Mas nantinya akan dibahas oleh organisasi perangkat daerah atau OPD yang memiliki kewenangan teknis. Pemkot Jaktim juga akan memediasi dialog antara warga Pulau Mas dengan pihak pengelola lapangan padel. Terkait yang lapangan padel yang di Pulau Mas itu update-nya seperti apa sih, Pak? Jadi kemarin sama teman-teman wartawan yang lain sudah saya sampaikan bahwa dari kami, Wali Kota, sudah memutuskan untuk mencabut gugatan bandingnya di pengadilan. Dan setelah dicabut tersebut, kan konsekuensinya itu, amar putusannya kan Wali Kota harus mencabut PBG yang keluar. Tapi Wali Kota itu kan nggak ada urgensi untuk mencabut PBG tersebut. Oleh karena itu kami bersurat kepada OPD terkait yang memang membidangi atau mengurusi masalah PBG agar bisa diselesaikan di sana. Udah, intinya itu. Tapi sudah bersurat? Sudah bersurat ke Dinas PTSP Provinsi DKI Jakarta untuk dikoordinasikan di sana. Alasan pencabutannya? Alasan pencabutannya ini karena sudah ngikutin putusan pengadilan bahwa itu memang warga masyarakat menang, cuma ini masalah kewenangan wali kota aja yang kemarin sebenarnya saya naikkan bandingnya itu masalah kenapa ditujukan ke wali kota, padahal itu tidak ada kewenangan untuk pencabutan masalah PBG tersebut. Sebelumnya, warga kawasan Pulau Mas melayangkan gugatan ke PT UN Jakarta lantaran keberatan dengan pembangunan lapangan padel di lingkungan mereka yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi dan peruntukan wilayah pemukiman setempat. Dari Jakarta Timur, Nanditio, jurnalis Simpo TV, melaporkan. Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama keluarga ABK kapal Batam, Fandi Ramadan, beserta kuasa hukumnya Hotman Paris di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Pemirsa, dalam rapat kali ini untuk menindaklanjuti perihal kasus ABK kapal di Batam, Fandi Ramadan yang dijatuhi hukuman pidana mati.
Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama keluarga ABK kapal Batam, Fandi Ramadan, beserta kuasa hukumnya Hotman Paris di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat kali ini untuk menindaklanjuti perihal kasus ABK kapal di Batam, Fandi Ramadan yang dijatuhi hukuman pidana mati. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menegaskan, RDPU bukan untuk mengintervensi aparat penegak hukum, melainkan memastikan proses hukum yang berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dirinya mengatakan DPR sebagai pembuat undang-undang sekaligus pengawas kerja penegakan hukum dapat menyampaikan sikapnya kepada pengadilan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang diamanatkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Komisi 3 DPR RI bukan saja menilai penerapan kebijakan secara umum, tapi juga menanggapi kasus-kasus yang menyentuh rasa keadilan masyarakat. Komisi 3 jelas tidak mengintervensi secara teknis perkara-perkara yang sedang diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi, kewajiban kami memastikan pelaksanaan tugas mitra kami, aparat penegak hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Menyapa Indonesia Pagi. Saya Dewi Manik. Dan saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.